Shalom, Jemaat GPDI Kanaan dan Jemaat GPDI Elios. Kita akan mulai ibadah kita pada siang yang indah ini, ibadah Jumat Agung. Walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan menyatukan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam penyembahan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan. Kita mau angkat satu pujian dan berkata, karena salib-Mu kami hidup Tuhan, karena salib-Mu kami menang. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau akan melakukan mukjizat dalam hidup kami. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita mau imani pujian yang lebih sungguh lagi dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Benar Tuhan, hanya Kau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa sepanjang hidup kami ya Bapa. Karena salib-Mu Tuhan kami masih hidup Tuhan. Karena salib-Mu Bapa kami dimenangkan ya Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan dosa-dosa kami diampuni ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari mulut bibir dan semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Engkau jamah kami semua Tuhan. Kau perbaharui kami semua Bapa. Kiranya Bapa, di segala problematika kehidupan kami saat ini yang sungguh berat Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami, tanda kami berserah ya Bapa. Biarkan kehidupan kami hanya mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Biarkan kehidupan kami hanya berharap hanya Engkau saja Bapa. Karena kami percaya Bapa, Engkaulah gunung batu kami ya Bapa. Kota benteng keselamatan kami ya Bapa, Engkaulah Yesus Kristus ya Bapa. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap kami satu persatu Bapa. Walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi Engkaulah Bapa yang menyatukan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPD Eleos, Jemaat GPD Kanaan. Kembali kita bertemu di siang hari yang indah ini dalam ibadah Jumat Agung yang biasa dikenal Hari Kematian Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Kembali kita akan dengarkan firman Allah, sekalipun hanya dari rumah masing-masing. Sekali lagi, jangan sedikit pun mengurangi rasa cinta dan hormat kita kepada Tuhan. Baik, bersama-sama kita membaca, terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Peristiwa yang sangat mengerikan yang sedang terjadi di tanah Mesir. Terjadi pada tahun 1445 sebelum Masehi, di mana ada tulah penghukuman yang sangat mengerikan yang terjadi di seluruh Mesir, yang kita kenal dengan hukuman Tuhan melalui tulah-tulah yang ada. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Tulah yang kedua, katak. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam, bara atau terjemahan lain bisul. Tulah ke-8 belalang.
tulah ke-9 gelap gulita. Di dalam ayat pembacaan kita tadi adalah yang akan digenapi, yaitu tulah yang ke-10. Kematian semua yang sulung, baik manusia dan baik binatang. Pemberitahuan ini sangat jelas. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, kalau kita membaca ayat yang pertama, mereka ada di Mesir, menghadapi situasi yang sukar, menghadapi Sikon yang begitu mengerikan. Ada hukuman-hukuman melalui tulah-tulah tadi. Bahkan pada puncaknya diberitahukan akan ada kematian semua yang sulung. Firman Tuhan datang kepada Musa dan Harun, yaitu akan terjadi suatu perbedaan, akan ada pengecualian, ada kebinasaan, kematian, penghukuman di sisi yang lain. Di satu sisi yang berbeda ada tindakan penyelamatan, ada keselamatan yang dikerjakan. Firman Tuhan disampaikan bahwa setiap keluarga masing-masing mengambil binatang sebagai korban, dipersembahkan, kemudian disembelih. Dari korban binatang itu yang disembelih, diambil darah, kemudian dioleskan, dibubuhkan di tiang-tiang pintu rumah sampai di bagian atas. Itu firman Tuhan yang memerintahkan seperti itu. Sehingga apabila waktunya datang, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dibunuh. Dan kepada semua Allah kecil, Allah dunia di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Jadi akan berlangsung sedemikian rupa kebinasaan, penghukuman, akan ada terjadi banyak kematian. Tetapi tanda darah inilah yang teroles, yang dibubuhkan di setiap pintu tiang rumah sampai ke atas. Itulah yang akan menjadi tanda untuk dilewati, ya, oleh maut, oleh kematian, oleh karena darah. Semua rumah yang ada tanda darah dilewati, terlewatkan. Passover dari bahasa baik Ibrani Pesach dan Yunaninya Pascha, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Passover, mempunyai pengertian yang sama, dilewatkan, dilewati, sehingga terbebas, terluput dari kematian. Jadi betapa pentingnya tanda darah itu, betapa pentingnya, berharganya darah yang tercurah, darah yang telah dioleskan. Di dalam Alkitab
Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-29. Bunyinya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus adalah Anak Domba Allah. Anak Domba Allah yang menghapus seluruh dosa dunia. Jadi betapa pentingnya, dan Yesuslah yang menjadi korban keselamatan. Dia mati di kayu salib. Darahnya tertumpah. Darah inilah yang dimaksud. Darah inilah yang menjadi darah penebusan. Setiap dosa isi dunia. Paulus berkata di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bahwa sebab upah dosa adalah maut, kematian, kebinasaan yang kekal. Tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Inilah maknanya, pentingnya Paskah bagi kita. Paskah berarti suatu tindakan penyelamatan. Paskah berarti penyelamatan dari kematian, dari maut, dari penghukuman. Dan Yesus adalah domba Paskah itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kematiannya untuk membenarkan kita. Firman Allah di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu, pengampunan atas dosa saya dan saudara, apapun latar belakang hidupmu dan yang sedang engkau jalani hari-hari ini, apabila engkau kembali datang kepada Yesus, darahnya sanggup memberi pengampunan untuk saya dan saudara. Darah Yesus berkuasa. Darahnya begitu ajaib, meluputkan dari kebinasaan, membawa kepada kehidupan kita yang penuh dengan berarti, penuh dengan nilai berharga di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, kita kiranya tidak sekedar merayakan, tidak. Tetapi kita memaknai nilai pengorbanan Yesus, bahwa karena darah itulah kita luput dari kematian, kebinasaan yang kekal. Oleh dan sebab itu, untuk kembali kita dapat menjiwai, memaknai sedalamnya akan korban kematian Yesus. Sekaligus setelah firman Allah ini, bersama-sama jemaat, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, di dalam hadiratnya. Kita akan alami kuasa yang sangat ajaib. Kita semakin memahami makna bahwa hidup kita dalam dunia ini yang sifatnya sementara, yang bisa membawa pada kematian, tapi di dalam Dia, di dalam Yesus, oleh pengorbanannya, oleh darahnya, kita diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari jemaat, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Roti dan anggur yang kita telah siapkan dan kita telah doakan, mari bersama-sama. Dengan tangan kananmu engkau mengangkat roti. Kemudian bersama-sama kita katakan,
Tuhan Yesus, kami percaya dengan sungguh bahwa roti ini adalah tubuh-Mu yang dihancurkan bagi kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Haleluya, haleluya. Jemaat bersama-sama dengan iman, kita ada di hadirat Tuhan. Mari dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan makanlah. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Angkat dengan tangan kananmu cawan anggur yang adalah darah Yesus, darah perjanjian. Haleluya. Bersama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami percaya dengan sungguh bahwa darah ini, darah perjanjian, adalah darah penebusan yang membawa kami keluar dari kematian. Kami ditebus, dibenarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan dan kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur utus pengampunan oleh darah-Mu ya Tuhan. Tercurah, tertumpah bagi kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi nama-Mu. Di ibadah Jumat Agung, memperingati kematian-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bahwa darah-Mu yang termeterai, itulah tanda yang akhirnya meluputkan dari kematian, dari kebinasaan yang kekal. Darah Yesus telah tertumpah bagi kami, memberi pengampunan atas dosa kami. Upah dosa ialah maut, tapi oleh karena kasih karunia-Mu, kami diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu saat ini, kami bersyukur saat ini, karena hidup kami yang dulunya menghadapi kematian, menghadapi kebinasaan selamanya. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu, Engkau selamatkan kami. Dunia ini tidak memberi jaminan untuk kehidupan,
tapi oleh Engkau yang mati bagi kami adalah jaminan yang sesungguhnya, jaminan kekal bagi kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat dalam masalah apapun, pribadi, mulai dari anak-anak yang masih kecil, remaja pemuda, rumah tangga, sampai yang sudah lanjut usia. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau Allah penolong bagi mereka. Kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini, dampak dari virus COVID-19, termasuk ekonomi, keuangan, dan jaminan-jaminan lainnya. Tuhan, itu Tuhan, kami hanya berdoa dan serahkan ke dalam tangan. Kami tahu Tuhan sanggup dan pasti akan menolong kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan. Sepanjang minggu yang akan dijalani, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Usaha mereka, mata pencarian mereka, bisnis mereka, studi mereka, rumah tangga mereka, masa depan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah dan bangsa kami. Berkati mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, TNI Polri, khususnya medis, tenaga medis, perawat. Kami berdoa menghadapi virus yang merajalela. Kami percaya Tuhan tolong dan berkati mereka. Sampai akhirnya virus ini bisa berhenti, selesai. Dan semua masyarakat, bangsa dan negara kembali beraktivitas dalam kasih dan pemeliharaan. Dan sekali lagi, berkati pemerintah pusat kami, sampai ke pemerintah yang paling terendah. Ditolong dan dibela, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekali lagi Bapa, Hamba-Mu serahkan seluruh jemaat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bimbang Tuhan tetapkan mereka ya Bapa. Terima kasih, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu lepas satu seluruh sidang jemaat Tuhan. Tetapi hamba-Mu serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sangat mencintai, mengasihi umat-umat Tuhan. Terutama Tuhan sangat mengasihi dan mencintai umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami akan mengakhiri, kami rindu menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Arahkan seluruh hidup-Mu, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kecintaan di dalam Anak yang tunggal, penghiburan pengentaran kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai, menjadi bagian kita semua mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Yohanes untuk menyampaikan pengumuman dari tempat ini, atau kesempatan ini saya sampaikan terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang telah terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Kita kembali berjumpa pada hari yang akan datang, tetap dalam sukacita Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang. Pengumuman untuk minggu ini diinfokan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu dalam rangka menyambut Paskah diminta untuk membuat telur hiasan Paskah. Nanti difoto, dikirim hari Sabtu ke guru-guru sekolah minggu. Pengumuman yang kedua yang bertugas nanti hari Minggu adalah Ibu Nelsa. Yang ketiga, kita tetap sama-sama berdoa untuk pemulihan bangsa kita dan untuk seluruh jemaat dimanapun berada. Mungkin itu saja sementara pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.